Selamat datang di channel Chess Legends Arena, tempat di mana strategi bertemu sejarah. Hari ini kita akan menyaksikan partai legendaris yang tak terlupakan antara Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura di FTX Crypto Cup 2021, ronde pertama babak 12. Mari kita lihat bagaimana cara Magnus Carlsen ketika bermain Italian Game sebagai tambahan pelajaran kita. Magnus Carlsen sebagai putih membuka permainan dengan pion E4. Langkah klasik untuk menguasai pusat papan dan menyiapkan jalur pengembangan. Hikaru Nakamura membalas dengan pion E5, menjaga keseimbangan dan mengantisipasi serangan awal. Carlsen kemudian kuda ke F3, dan Nakamura kuda ke C6, memperkuat pusat. Magnus melanjutkan dengan gajah C4, membuka jalur diagonal dan memasuki babak Italian Game. Nakamura menggerakkan gajah ke C5, yaitu Giuoco Piano, mencoba menahan tekanan diagonal. Carlsen memutuskan rokade raja, mengamankan raja dari ancaman pusat. Nakamura membalas dengan kuda ke F6, menekan pion E4 dan mempersiapkan kontrol pusat. Magnus menahan dengan pion D3, dan Nakamura melakukan rokade raja, menyamakan pertahanan. Permainan berlanjut dengan pion H3 dari Carlsen untuk mencegah kuda atau gajah hitam ke G4, dan Nakamura membalas pion H6, juga menjaga kotak G5. Magnus mempersiapkan serangan pusat dengan pion C3, guna menopang dorongan bidak ke D5. Dan Nakamura mengamankan pertahanan tengah dengan pion D6. Carlsen menempatkan benteng ke E1, menambah dukungan pada pion E4 dan menyiapkan kemungkinan serangan di tengah. Nakamura melakukan ekspansi di sayap dengan pion A5, memberi tekanan di sisi ratu. Magnus mendorong pion D4, memaksa gajah hitam mundur ke B6, menjaga keseimbangan diagonal. Kemudian Magnus memainkan gajah E3, Nakamura menukarkan pion di pusat, diikuti dorongan pion D5, mencoba mengendalikan pusat. Magnus menangkap kembali, namun Nakamura memundurkan kudanya ke E7, dengan rencana merebut pion itu melalui kuda D5. Magnus mengembangkan kuda C3, dan Nakamura melaksanakan rencana dengan kuda tangkap bidak. Magnus kemudian menempatkan ratu D2, mengincar pion H6, dan membuka jalur serangan ke raja hitam. Kemungkinan besar Magnus memikirkan langkah pengorbanan di langkah selanjutnya, setelah jawaban bidak C6. Magnus Carlsen lepaskan langkah mematikan, yaitu gajah kali pion, namun perlu diperhatikan kawan, walaupun langkah ini brilian, tapi permainan masih seimbang. Di sini kita belajar, bukan sekedar menyebarkan hoaks, atau menutup mana langkah terbaik, baik itu langkah blunder, sehingga kalian bisa sekalian belajar di mana titik salahnya dari pemain. Mari kita langsung saksikan, apakah Nakamura mampu bertahan dari serangan Magnus. Nakamura terpaksa tangkap pion, Magnus kembali pukul. Namun terjadi sebuah kesalahan besar dari Nakamura, memilih ambil jalan sederhana gajah F5. Pemikiran ini sangat sederhana, di mana tujuan Nakamura membawa bentengnya ke G6. Seharusnya di sini Nakamura harus bisa ambil langkah keseimbangan kuda H7. Langkah brilian yang sepadan, tujuan ini kontrol kotak G5, dan rencana selanjutnya membawa menteri ke F6. Bagian ini perlu untuk sebuah pelajaran, jika untuk level Grandmaster saja hal ini bisa meleset, bagaimana dengan kalian yang masih pemain awam? Semisalnya benteng E5, maka hitam menteri F6, menawarkan pertukaran menteri, tentu sebagai opsi terbaik dari putih hindari pertukaran menteri. Dilanjutkan kuda F4, walaupun ada kuda E4, Ratu H6, posisi hitam semakin kuat dalam mempertahankan serangan dari putih. No way, jika kita coba riset opsi terbaik dari putih, seperti gajah D3, menekan posisi kuda, diwajibkan bidak F5, posisi ini sangatlah kuat. Walaupun ada kelanjutan pertukaran kuda, tetap posisi hitam masih kuat, menteri G3, cukup raja H8. Secara perhitungan matematik, posisi hitam lebih baik, namun di sisi lain dia kalah material. Putih harus bisa memenangkan permainan sebelum malam tiba, sedangkan hitam cukup bertahan saja, dan pintu gerbang kemenangan semakin terbuka. No way, kembali pada poin ini kembali, perbedaannya setelah jawaban gajah ke F5, dilanjutkan oleh Magnus benteng E5, ada tempo menyerang gajah. Di sini titik salahnya dari Nakamura, tidak memperhitungkan jawaban benteng E5. Kita lanjutkan setelah gajah manuver ke G6, namun Magnus juga tidak pernah luput dari kesalahan, di mana dia memilih benteng G5, tujuan dia menambah tekanan pada gajah di G6. No way,
Langkah yang pasti seharusnya dari Magnus yaitu kuda H4, lebih tepat jika putih memilih keputusan pertukaran gajah itu dengan kuda. Semisalnya, benteng E8, memberi ruang bagi raja, putih lanjutkan pertukaran kuda dengan gajah, lalu disusul menekan pion G6 2 kali. Hitam tidak bisa lagi support bidak ini, untuk memperpanjang umur wajib raja F7, ratu pukul bidak skak. Setelah raja E7, putih lanjutkan pertukaran kuda, lalu disusul benteng E1 skak, sementara hitam tidak bisa pindah ke kotak terang, telah dikontrol oleh perwira putih. Kita lihat setelah raja E6, dilanjutkan pertukaran benteng di E8, ratu pukul kembali tempo skak. Raja C7, benteng kembali skak, memaksa raja masuk ke lubang buaya, kembali menteri tangkap gajah, dan ancaman skakmat, yang harus direspon oleh hitam. Seperti benteng A7, setelah gajah tangkap pion, dan 99% wajib warna kulit putih menang, ini juga tidak ditemukan oleh Magnus, sehingga perlu untuk kita pelajari. No way, setelah di posisi ini, Nakamura menyadari bahwa seharusnya jawaban kuda ke H7, terlebih dahulu sebelum benteng ke E5. Benteng hindari ancaman, Nakamura benteng E8, memberi ruang pelarian bagi raja. Magnus Carlsen lanjutkan pertukaran kuda, gajah mundur ke D3, menambah tekanan di posisi gajah di G6. Nakamura mempertahankan kedaulatan kuda manuver ke F8, cegah serangan dari Magnus. Magnus masih belum puas, dia menambah tekanan kuda E5, dipertahankan oleh Nakamura benteng E6, pertahankan posisi raja agar tidak kebobolan. Magnus terus menambah malapetaka gajah F5, setelah benteng hindari ancaman, pada akhirnya Magnus lanjutkan pertukaran kuda dengan gajah. Yang perlu diperhatikan setelah gajah tangkap bidak, di mana sebelumnya Magnus terlebih dahulu membawa gajahnya ke F5, guna usir keberadaan benteng di sepanjang file, itu alasannya. Jadi kalau Anda langsung melakukan pertukaran, lakukan riset terlebih dahulu, pertimbangkan jangka panjang, seperti cara Magnus Carlsen, mohon disimak dengan bijaksana. Permainan berlanjut, Nakamura memutuskan pertukaran benteng dengan gajah, disusul pertukaran kuda dengan benteng. Sekarang kronologinya walaupun hitam unggul perwira, namun di sisi lain Magnus unggul biji pion, dan posisi raja hitam terbuka. Permainan berlanjut, raja H8, menteri skak, raja kembali ke G8, kembali menteri skak, memaksa raja gerak. Magnus membawa bentengnya ke E1, guna pastikan raja Nakamura tidak lari dari jalur. Masih dilanjutkan benteng C8, puncaknya setelah pada langkah 31, jawaban benteng E6, di sini juga akhirnya Nakamura memutuskan menyerah. Kalau kita jalankan hitam masih bisa mencegah seperti ratu G8, menteri skak, memaksa raja gerak, dan benteng G6, selain langkah selanjutnya menteri jatuh, putih juga unggul biji-biji pion. Dan begitulah jalannya partai yang menegangkan antara Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura. Dari pembukaan Italian Game, hingga pertarungan di sayap raja, kita bisa menyaksikan bagaimana kesabaran, perhitungan langkah demi langkah, serta pemahaman posisi menjadi kunci kemenangan.